Halo semuanya, selamat pagi untuk kelas pagi dan selamat siang untuk kelas siang. Nah, setelah membuat desain interface, kita akan lanjutkan membuat yang namanya user interaktif. Bedakan ya antara desain interface dan user interaktif. Kalau desain interface itu adalah antarmuka atau desain tampilan pada setiap halaman beserta layout atau tata letaknya. Nah, sedangkan user interaktif adalah kontrol yang kita buat dan kita letakkan nanti di setiap halaman. Nah, kontrol halaman ini berupa button atau tombol, button menu utama, button navigasi, dan button-button lainnya. Jadi kemarin pada saat membuat desain interface, kita sudah membuat atau meletakkan objek yang akan kita jadikan button. Tetapi itu belum menjadi button. Nah, sekarang kita akan fungsikan itu sebagai button. Nah, sebelum ke user interaktif, saya akan jelaskan dulu di Flash ini ada 3 objek simbol yang nantinya akan kita pakai untuk membangun user interaktif. Jadi yang pertama itu ada namanya movie clip, yang kedua grafik, dan yang ketiga button. Nah, button ini yang nanti akan kita pakai. Tetapi yang lainnya juga akan kita pakai juga ya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kembali buka Flash-nya. Nah, seperti biasa kita masih menggunakan dokumen Action Script 2, silahkan langsung. Di sini saya langsung menggunakan ukuran defaultnya ya. Jadi ini hanya untuk contoh dulu. Saya akan memperkenalkan kembali di Flash itu ada 3 objek simbol ya. Nah, waktu kelas 11 mungkin sudah pernah diajarkan bagaimana menggunakan objek dengan tipe simbol. Saya akan mulai dari simbol movie clip. Nah, saya akan ambil contoh misalnya membuat objek kotak di sini ya. Nah, ini objeknya masih tipe shape. Jadi setiap apa yang kita gambar itu type-nya masih shape. Nah, untuk merubah menjadi sebuah simbol, klik objeknya atau seleksi, kemudian klik menu modify, convert to symbol, atau shortcutnya F8. Kalau saya lebih suka bermain di shortcut F8 ya, lebih cepat. Nah, ini convert to symbol, kasih nama misalnya di sini MC ya, saya singkat aja movie clip artinya ya, MC kotak. Kemudian type-nya kita pilih movie clip, registration di tengah-tengah, klik OK. Nah, begitu menjadi sebuah simbol, di panel properties akan berisi keterangan movie clip dengan icon gear ya. Nah, icon gear. Jadi kenapa icon gear? Ya, karena di dalam objek movie clip ini terdapat timeline juga. Jadi istilahnya kalau kita ngedit gambar itu ada istilah picture in picture ya, gambar di dalam gambar. Kalau di Flash ini ya objeknya ini punya timeline juga. Jadi Flash ini punya timeline utama yang ini. Nah, ketika kita merubah menjadi simbol movie clip, kita juga punya timeline tersendiri untuk objek ini. Nah, kita bisa masuk ke dalamnya, double klik atau klik kanan, edit. Ya. Nah, jadi kita berada di dalam objek dengan nama MC kotak, tipenya movie clip. Di dalam objek ini terdapat objek yang kita gambar tadi ya dengan tipe shape. Jadi ini sebenarnya satu objek dua status lah istilahnya. Yang pertama kita buat itu type-nya shape, lalu kita convert menjadi simbol. Itu objek yang type-nya shape ini dibungkus dengan status movie clip ya, dengan tipe movie clip itu maksudnya. Makanya ketika kita masuk ke dalam objek, nanti di sini ada keterangan MC kotak, nama file yang kita pakai ya, dengan icon gear yang artinya itu sebuah simbol movie clip. Nah, di sini saya akan membuat sebuah pergerakan dulu ya, misalnya dari kiri ke kanan itu ya. Ini kalau masih ingat caranya bikin animasi ya, kita buat keyframe ya. Nah, setiap kali menggambar ada titik warna hitam, itu artinya keyframe yang sudah berisi
objek ya, frame itu sudah berisi objek itu artinya. Nah, kita buat keyframe, klik kanan, insert keyframe. Keyframe itu artinya titik pergerakan ya, atau titik perubahan suatu objek. Titik perubahan suatu objek atau istilahnya checkpointnya ya. Nah, saya akan geser ini ke kanan itu misalnya. Objek yang pertama itu ada di frame 1, objek kedua di frame 20. Jadi membuat keyframe itu sama dengan menduplikasi objek ya. Nah, di sini saya akan tambahkan tambahkan frame lagi. Sekitar 10 frame. Klik kanan, insert frame. Bedakan insert frame dengan insert keyframe. Kalau insert keyframe ini menduplikat objek ya, ditandai dengan adanya titik warna hitam ya, keyframe, titik pergerakannya. Kalau insert frame itu menambah durasinya. Nah, di sini saya akan klik kanan ya, di antara kedua keyframe ini, atau di keyframe pertama klik kanan, karena ini shape, jadi saya pilih shape twin, nanti warna hijau seperti ini. Ya, di sini ada 3 pilihan tadi ya. Shape twin, classic twin. Nah, ini saya remove dulu. Sama create motion twin. Apa perbedaannya ini nanti belakangan saya akan jelaskan. Ya, kita fokus dulu untuk objek simbol. Ya, ini nanti ada pergerakan objek dari kiri ke kanan seperti itu ya, berulang-ulang. Oke, kita keluar kembali ke timeline utama. Klik scene 1 atau tanda panah ini. Ya. Kalau kita lihat di timeline utama tidak ada keyframe ya, cuma satu saja. Kalau ini kita test movie, Ctrl Enter. Ya, kok bisa ada objek yang bergerak padahal di timeline di sini tidak ada perpindahan, tidak ada keyframe itu. Nah, inilah movie clip. Jadi dia punya timeline sendiri. Di dalamnya ini terdapat timeline. Disinilah dia berjalan. Nah, itu simbol movie clip. Jadi dia sifatnya berdiri sendiri ya, stand alone itu. Tidak terpengaruh dengan apa yang ada di timeline utama. Nah, nanti itu akan kita pakai misalnya membuat teks yang terus berjalan, bergerak, berulang-ulang itu. Nah, berikutnya simbol button. Nah, simbol button ini agak unik sedikit ya. Kita masih dengan dokumen yang sama, ActionScript 2. Simbol button ini fungsinya ya untuk menjadikan objek itu sebagai tombol agar bisa diklik nanti akan memunculkan apa, akan menampilkan apa. Nah, itu yang akan kita buat pada user interaktif. Nah, contohnya di sini saya akan buat dulu objek dengan warna yang berbeda ya. Saya akan gunakan warna kuning lah ya. Nah, kuning di sini seperti ini ya. Nggak kelihatan warnanya ya, kuning yang terang lah ya, seperti itu. Nah, ini type-nya masih shape seperti biasa. Kita convert to symbol, saya akan pakai shortcut F8. Di sini saya kasih nama button ya, saya singkat BTN ya, BTN kotak. Ya, button kotak. Type-nya di sini button. Registrasi tengah-tengah. Jadi objek yang kita akan fungsikan itu sebagai button ya, tombol biar bisa diklik ya. Convert to symbol jadikan tipe button. Pada panel properties nanti logonya seperti ini ya, ada tangan, kemudian ada kotak. Ini artinya tangan akan tombol itu artinya ya. Type-nya button. Nah, ini juga punya timeline di dalamnya. Kita masuk ke dalamnya. Ini timeline utama ya. Frame-nya kecil-kecil, sama seperti simbol movie clip tadi. Nah, ini masuk ke dalamnya, double klik. Ya, kalau benar memilih simbol button, nanti di dalamnya akan ada timeline di mana pada frame-nya akan ada keterangan up, over, down, dan hit. Di mana ukuran frame-nya besar-besar. Tapi yang akan kita pakai hanya sebatas up, over, down, dan hit ini saja.
Ya, tentu di dalam objek itu, baik itu movie clip tadi termasuk button ini, kita bisa membuat layer yang jumlahnya tanpa batas. Nah, kita balik dulu ke bagian frame ya. Ini maksudnya up, over, down, dan hit ini apa? Nah, sekarang saya akan perjelas dulu. Up itu kondisi button ya. Saya katakan ini button kondisi normal seperti ini, belum diklik, belum diarahkan oleh pointer. Warnanya masih kuning ya, saya pakai warna kuning. Kemudian over itu kondisi ketika ditunjuk dengan pointer atau disentuh dengan pointer. Nah, kalau ingin ada perubahan, kita cek dulu ya. Test movie, Ctrl Enter. Ya. Nah, jadi kalau kita tunjuk dengan pointer, nanti akan berubah menjadi tangan seperti itu. Hanya untuk bentuk kotak kuning. Di luar itu kembali pointernya tanda panah. Begitu menyentuh area kuning, dia akan berubah menjadi tangan. Nah, ini artinya button ya. Sampai di sini sebenarnya prosesnya sudah selesai untuk merubah menjadi button. Tinggal kita fungsikan dengan memberikan action script. Setelah itu barulah bisa diklik, dia menampilkan apa, ke halaman apa. Nah, saya akan jelaskan di sini maksud dari keterangan up, over, down, dan hit ini. Jadi kalau ingin misalnya ada perubahan, ya namanya agar menarik, jadi ketika diklik itu bunyi misalnya, atau pada saat disentuh seperti tadi itu ada perubahan, baik itu perubahan warna, ukuran, atau lain-lain. Nah, di sini kita atur. Up itu kondisi seperti ini ya. Nah, saya akan tambahkan tulisan dulu biar lebih jelas. Saya akan buatkan layer di sini. Ya, layer 2. Nah, saya akan isi di sini ya. Gunakan teks ini warna hitam. Ya. Oke. Misalnya di sini tes ya. Nah. Oke. Ini untuk memposisikan kita bisa juga menggunakan align seperti ini. Horizontal center, vertical center. Jadi lebih aman ya. Nah, di sini teksnya warna hitam. Nah, kemudian ini saya rename dulu ya. TXT itu ya. Kemudian ini BG ya. Backgroundnya kuning itu artinya. Oh, sorry, ya. Salah klik ini. BG, ya. Nah, over ini kondisi ketika misalnya pointer akan menyentuh objek seperti ini. Nah, ini kan dia tidak ada perubahan apa ya, hanya berubah bentuk pointernya saja. Kalau saya di sini ingin biar ketika ditunjuk ini berubah warna. Nah, kita harus membuat keyframe di frame over. Nah, saya akan buat keyframe di layar backgroundnya. F6, insert keyframe. Ya. Nah, kenapa tulisannya hilang ya? Karena ini kosong ya. Nah, tulisannya ada di frame up. Kita ada di frame over sekarang. Saya akan ubah warnanya ini menjadi warna apa ya? Misalnya pink lah ya. Nah, pink terang ya, pink inilah ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Ini sementara contoh ya. Nah, teksnya kalau tidak ada perubahan ya kita bisa insert frame aja, F5 ya, seperti itu. Nah, kita coba test movie, Ctrl Enter. Ini kondisi up ya. Overnya bagaimana ketika disentuh? Nah, seperti itu ya. Nah, oke, itu over. Tadi saya pilih warna pink ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya tulisannya ingin berubah juga ya, di bagian over kita buat keyframe. Kalau ini kan tadi insert frame aja. Keyframe. Nah, ubah teksnya. Misalnya di sini warna apa? Warna merah. Ya, seperti itu. Kita tes movie lagi.
Nah, seperti itu dia. Ya. Jadi ada kondisi yang berbeda antara frame up dan over. Ya, seperti itu. Ini otomatis dia bergerak. Begitu pointer menunjuk area ini, dia akan playhead yang warna merah ini akan bergerak ke over. Nah, lalu down itu kondisi yang bagaimana? Down kondisi yang ketika tombol itu diklik kiri ya. Nah, kalau ingin ada perubahan pada saat diklik, ya buat lagi keyframe di sini. Nah, saya ingin pada saat diklik dia warna apa ya? Abu-abu mungkin. Ya, abu-abu. Nah, kemudian headnya saya lanjutkan dulu. Head itu area aktif. Area aktif itu ya seukuran bentuk kotak ini. Ya, ini karena bentuknya sudah kotak, ini tidak terlalu berpengaruh ya untuk headnya. Kita tambahkan frame saja, insert frame. Ya, headnya cukup insert frame saja. Nah, jadi downnya saya gunakan warna abu-abu. Nah, kemudian untuk teksnya, ya kalau ingin ada perubahan warna, ya silahkan di sini buat keyframe. Kalau tidak, ya buat frame saja, insert frame saja. Ya, misalnya saya insert frame ya sampai di sini ya. Nah, artinya di sini apa? Ini kondisi normal. Over itu ketika disentuh tombol berubah warna pink dan tulisannya warna merah. Down itu ketika diklik warnanya abu-abu, teksnya tetap warna merah. Ya, itu kondisi contoh yang saya buat sekarang dulu. Kita tes movie. Ini up, kemudian ini over, lalu saya klik ini down. Ya, up, over, down. Up, over, down. Oke, sampai di sana paham ya? Cuma di sini pada saat diklik, ya belum diberikan perintah, ya enggak mau ya. Ya. Oke, ini titik-titik ya. Oke, itu untuk objek dengan tipe simbol button. Ya, sekarang kalau sudah selesai keluar dari timeline button, ya klik scene 1 atau kembali ke tanda panah ini. Nah, itu untuk simbol button. Itu yang akan kita buat nanti di user interaktif. Nah, berikutnya objek dengan tipe simbol grafik. Oke, kembali buka dokumen ActionScript 2. Nah, misalnya di sini saya akan bikin objek kotak warna biru ya. Jadi simbol grafik ini biasanya digunakan untuk keperluan membuat motion atau gambar bergerak. Ya, animasi lah gitu ya. Nah, manakala nanti apa yang akan dianimasikan, itu kita buatkan atau kita jadikan simbol grafik. Kalau tidak digerakkan, tidak dianimasikan, hanya diam saja, ya kita tidak perlu repot-repot merubahnya menjadi simbol grafik. Nah, ini contoh ya, misalnya anggap saja ini background. Kebalik ini 550 kali 400. Ini saya ngikuti aslinya dulu. Nah, oke. Jadi ini type-nya masih shape ya. Kita convert simbol. Kali ini kita pilih type-nya grafik. Nah, misalnya ini BG ya. BG kotak, background kotak. Nah, begitu kita merubah menjadi simbol, baik itu grafik, button, maupun movie clip, nanti akan masuk ke library. Jadi kalau kita hanya menggambar biasa seperti tadi ya, nah di sini misalnya saya gambar, nah ini yang masih type-nya shape, belum jadi simbol di antara ketiganya itu, intinya belum jadi simbol, dia tidak akan masuk ke library. Ya, kalau kita import gambar dari luar masuk library, tapi objek yang kita buat ini biar bisa masuk library, ya kita harus jadikan itu menjadi sebuah simbol.
ya terserah simbol movie clip, button, atau grafik. Nah, kalau hanya sebatas untuk keperluan animasi, cukup jadi simbol grafik saja. Nah, keuntungan merubah simbol grafik apa sih gitu ya? Kenapa tidak bisa langsung saja? Kalau langsung, habis bikin objek, langsung dibuat keyframe, langsung dianimasikan, bisa saja. Nah, salah satu keunggulannya, kalau kita seleksi objeknya ini, perhatikan. Yang sudah jadi simbol grafik, baik itu movie clip, button, maupun grafik, nanti akan ada color effect. Kita bisa menambahkan color effect. Misalnya di sini bright gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya foto yang statusnya, bukan status ya, type-nya itu masih menjadi bitmap, kita jadikan grafik, kita bisa atur ya brightness seperti ini. Kemudian tint, nah di sini kita bisa ganti warna. Nah, itu ya. Meskipun warnanya tadi berbeda, kita bisa ganti di sini warnanya ya. Kita ubah-ubah. Ya, kita kawinkan lah beberapa warna gitu. Kemudian ada mode advance ya. Nah, kemudian yang paling sering dipakai itu mode alpha. Ini transparan ya. Menjadikan ini sebagai transparan. Ya, kalau saya paling sering menggunakan color effect yang alpha. Nah, itu untuk objek simbol, baik itu grafik, button, maupun movie clip. Nah, itu tadi penjelasan tentang objek simbol yang ada di Flash. Nanti objek-objek simbol itu akan kita pakai untuk membangun user interaktif. Nah, yang akan kita pakai lebih banyak nanti adalah objek dengan tipe button. Silakan dieksplorasi, eksperimen dulu dengan projectnya masing-masing. Nanti sambil jalan saya akan jelaskan bagaimana teknis lainnya. Oke, untuk materi hari ini sampai di sini, silakan bereksperimen.